Ya. This meeting is being recorded. Jackson, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Wali. Pagi, Pak Holi. Pagi, Pak Holi. Oke, pagi ini kita edukasi lagi, yaitu tentang cara membaca grafik, cara melihat tren pergerakan harga, dan cara untuk mengetahui berapa persen kenaikan suatu saham. Nah, kalau kita mau trading saham, pastikan kita tahu tren suatu saham yang akan kita beli, apakah trennya akan naik atau trennya akan turun. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melihat grafiknya, dengan melihat chartnya, atau dengan melihat candlenya. Nah, ada banyak sekali grafik atau ada banyak sekali tipe chart. Di antaranya ada candle chart. Nah, seperti ini adalah candle chart. Candle ini banyak sekali digunakan di luaran sana. Rata-rata menggunakan candle chart ini. Para trader rata-rata menggunakan candle chart ini. Tipe chartnya ini candle chart. Ada juga bar chart, line chart, candle volume chart, equivolume. Nah ini. Dan di Master Cuan Saham saya menggunakan Heikin Ashi chart. Apa Heikin Ashi chart? Heikin Ashi chart ini adalah bar rata-rata atau chart rata-rata yang fungsinya dua. Satu, untuk melihat tren harga, apakah trennya akan naik atau trennya akan turun, atau untuk memprediksi harga. Tren akan naik ditandain dengan candlenya biru pertama kali, tren akan turun ditandain dengan candlenya merah pertama kali. Biru pertama kali mau naik, merah pertama kali mau turun. Ini yang paling penting. Artinya apa? Di saat candlenya biru pertama kali, itu waktunya beli. Di saat merah pertama kali, itu waktunya jual. Di time frame berapapun. Kalau daily, kalau time frame yang digunakan daily, artinya satu candle ini pergerakan satu hari. Jika candlenya yang digunakan adalah menit, maka satu candle ini adalah 1 menit. Walaupun pakai daily, pakai menit, jika menggunakan Heikin Ashi chart, belilah di saat candlenya biru pertama kali. Karena sahamnya atau tren sahamnya akan naik. Di saat merah pertama, itu tandanya sahamnya akan turun atau trennya akan turun. Nah, yang kedua, Heikin Ashi ini fungsinya untuk memprediksi harga. Contoh, Inco. Berdasarkan tren candlenya, Inco candlenya merah, berarti trennya akan turun. Tren akan turun, kalaupun hari ini naik, bisa enggak? Tergantung. Lihat persentase naiknya. Kalau Inco hari ini ada, nah di sini nih ada open, high, low, close. Di situ ada persentasenya. Estimasi hari ini untuk Inco itu turun. Ya, di samping candlenya merah, lalu persentasinya juga minus. Jadi untuk memprediksi harga bisa kita lihat, itu di candle bayangan. Kapan melihatnya? Melihatnya antara jam 7.40 sampai jam 8.59 WIB. Contoh. Apa ya hari ini? When. Nah, when ini candlenya biru pertama kali. Artinya apa? Trennya ini akan naik. Trennya baru akan naik. Jadi baru akan naik trennya. When. Berapa kenaikannya? Estimasinya 4%. Bagaimana melihatnya? Nah, ini perhatikan.
Di situ ada open, high, low, close. Lalu perhatikan persentasenya. Opennya +1, high-nya +4, low-nya plus 1. Perhatikan high-nya. Ya, perhatikan high-nya. High-nya berapa? 4%. Jadi estimasi kenaikan hari ini untuk wine itu 4%. Estimasinya. Di awal nanti estimasi naiknya adalah 4%. Nah, kalau saham yang seperti ini, biru pertama kali, ini cocok untuk swing. Trading beberapa hari. Jadi, saham-saham yang biru pertama kali itu cocok untuk swing. Hari ini beli, setelah itu biarkan. Tapi tergantung, kembali ke trading plan. Kembali ke trading plan masing-masing. Target profitnya berapa? Mau durasinya berapa lama? Candle-nya di saat eksekusinya warna apa dan jualnya harus di warna apa. Jadi seperti wine ini estimasi kenaikannya 4%. Atau ada lagi CBRE. Nah, CBRE ini kita lihat high-nya 13%. Low-nya -8. Artinya apa? Kalau naik bisa 13%, kalau turun bisa ARB. Jadi ya harus ekstra. Makanya saham yang seperti ini, ya, saham yang seperti ini bisa digunakan untuk fast trade, trading cepat. Gitu. Nah, pagi ini ada beberapa saham yang layak kita transaksikan. Pertama ada ini CBRE, yang buat fast trade ada CBRE karena candle bayangannya 13%. Jadi ini nanti bergeraknya ugal-ugalan. Bisa juga ya, ini fast trade. Bisa juga wine. Wine ini candlenya biru pertama. Bergeraknya nanti masih agak slow. Jadi bisa digunakan untuk swing. Gitu. Jadi ada dua yang bisa kita transaksikan. Untuk, oh ya, ada saham yang kena UMA, BPTR itu UMA, sama AIMS itu kena UMA. Jadi yang masih punya pagi-pagi lepas dulu aja. Supaya nggak kayak sini kemarin kan, kena UMA lalu turun. BPTR dengan apa Pak Alik? BPTR sama AIMS Ya, yang makasih, kena Pak. UMA. Pak Pauli, kalau Yes. lihat-lihat emiten yang kena UMA itu lihat di news di mana itu Pak ya? Oke, ngelihatnya di sini Pak, di idx.co.id. Ya, idx.co.id, lalu di sini ada menu berita, lalu klik yang UMA ini. Usual Market Activity. Nah, di sini ada nih, BPTR AIMS ini UMA. Sini kemarin ya, tanggal 9. Pauli, Kalau untuk yang suspend sebaliknya nih, ini juga ada suspensi. Bisa dilihat apa yang disuspend, apa yang dibuka. Pauli, Yes, Oke, bos. makasih, Pauli. nanya itu Pauli, PBRX gimana ya prospeknya? Dia mau reissue tuh Pauli. PBRX. Requisitionnya kapan? Cum date-nya tanggal 13. 13, sekarang tanggal 11. 11. Oke. Sampai Cambridge sih masih bisa naik dulu kayaknya. Harga perasaannya gocap. 50. Nah, Berarti rasionya sekarang 1:2. 1:2 lebih. 1:2. 250 lama dapat 579 baru. Harganya berapa? 50. Iya, Di bawah ini ya? Di bawah harga pasarnya. iya. Teoritisnya bisa
di antara 60-an sama 70-an itu tergantung harga penutupan induknya kan. Iya, Postpone date itu. betul. Jadi kalau secara candle hari ini Nah, yang masih megang saya masih ada. ya masih min hari ini. Oh, Biasanya tuh ya nanti sebelum kamdit dilihat Pak. Ya pas kamditnya. Exitnya oke benar. Saat ramenya itu biasanya saat di trading kan. Kalau ini. pas sudah Kan sudah SD dia. Ya setelah exit. Jadi kan nanti akan kelihatan apa itu reaksi pasarnya seperti apa saat Kan kalau udah lagi di trading kan berarti kan dia udah harga teoritis itu kan Pak Oli. iya, makanya di situ kan akan baru terlihat banyak yang peminatnya atau enggak. Oh gitu ya. Oke deh Pak Oli. Pauli, bagaimana Wirge kita, Pauli? Apa Wirge? Wirge kita apa hari ini bisa kita mainkan? Karena kemarin Yes. dia hijau pertama ya? Ya, Hari ini hijau pertama ya? pertama Wirge. Hari ini masih oke. Masih oke? Yes. Fast trade atau kita ini? Fast trade dulu karena candlenya nggak sejajar. Oke, Bos. Ini. Oke, terima kasih. Elit Pak Holi, Elite saya masih ada kemarin. fast trade ya, candlenya nggak sejajar, Pak. Jadi Fast trade, ya. kalau hari ini candlenya merah ya jual, daily-nya merah. Karena kemarin naik lalu turun ya. Takutnya Poli, kalau dari kemarin beli Wirge gimana Pak? Untuk swing kemarin niatnya. Karena hijau pertama. kemarin Ya, ya, belinya dari targetnya berapa Pak? 5% nanti. 5%. Kemarin udah nyampe apa belum? Belum, 1,63% baru. Hah? Belinya Kemarin di sampai 1,23. 10%, Pak. Karena belinya kemarin sore di 1,23 Pak. Kalau mau swing harusnya gimana? Ya, ditunggu 5% dulu hari Bukan, ini. Pak. saat belinya Pak, belinya. Oh, saat belinya kemarin. Iya. Halo? Saat Ah. edukasi kalau mau swing belinya itu Ya. harus seperti apa gitu Mas? Hijau pertama. Hijau Di bawah pertama 5%. terus Di bawah 5% kan Pak. nah, Bapak belinya di bawah Kemarin. 5% apa setelah di atas 5%? Duh, lupa kemarin Pak. Karena saya nggak melihat pembukaan sama presentasinya kemarin Pak. Karena di jalan. Nggak apa-apa, Bapak mau di jalan mau di mana saja, pasti kan kelihatan Pak persentasenya. Kalau Bapak sekarang profitnya satu berapa Pak? 1%? 1,63. Oke. Saya pastikan saat Bapak beli itu hijau pertama dan sudah di atas 5%. Oh gitu. Ya. Soalnya kemarin juga lagi di luar. Gitu. Tapi Jadi kadang masih saat kemungkinan- jadi gini, saat belinya tidak sesuai dengan edukasi. Itu aja. Iya, iya. Biar mudah ya. Berarti sekarang Nah, jual nanti kalau udah makanya saya harus tahu saat mau beli itu plannya apa. Oh, swing. Nah, swingnya. Pak, kalau belinya setelah 10% ke atas apa yang harus dilakukan kan gitu harusnya. iya, iya, iya. Karena nggak bisa digeneralisir. Pak, saya mau swing, belinya kapan? Biru pertama. Ternyata belinya di atas 5%. Nah, ini sudah nggak sesuai dengan cara screeningnya. Iya, iya, iya. Kalau sudah seperti sekarang, ada dua pilihannya. Hari ini dibuat fast trade, atau kalau candlenya merah baru jual. Tapi di saat candle merah bisa jadi di bawah harga Bapak beli. Karena saat Bapak beli, itu harganya sudah di atas 10%. Oke, Pak. Jadi Kemarin sekarang sore kalau itu, Pak. jual, Pak, ya. BSJP dari Pak Oli itu 123. Oh, BS lain, itu kan BSJP, bukan swing. Kalau BSJP ya BSJP, BSJP hari ini ya jual. Jadi kalau belinya BSJP ya dibuat BSJP, pagi jual. Kalau belinya swing ya dibuat swing, jangan dicampur-campur. Kan screeningnya sama metode pemantaunya nggak sama.
Pauli, Kalau Pauli, tem Yes, Pauli. BSJP udah Pak, bisa dijual sekarang Pak, masih biru Pak. Kenapa? Kalau BSJP bisa dijual sekarang karena masih biru. BSJP, targetnya BSJP berapa? 2%. 2%. Ya udah, hari ini kemarin 1%, berarti hari ini kan 2%-nya berapa? 0,36 lagi. Sekarang persennya 1,63. Jadi Ya, rekomend 0,27. gini. Kemarin rekomendasi 127 rekomennya. dia belinya di berapa? 123. 123. Sekarang 125. 125. jualnya harusnya di berapa? 127. 127. Ya udah, auto sell 127. Oke. Terima kasih Pak Pak. Oli pemula tanya Pak Oli. Yes. Pak Oli pemula ini Pak ya. Ya. Saya melihat candle bayangan itu kan selama ini dari monitornya Pak Oli, jadi saya ngerti. Cuman sekarang ketika saya buka web iPod, itu kok nggak muncul ya candle bayangan Pak. Jadi Web yang iPod. candle terakhir ya tanggal 10 kemarin. Bapak candlenya ganti ke Heikinasi dulu. Sudah. Oke. Lalu kalau di iPod itu advance chart. Advance chart. Nah, di situ nanti akan iPod di HP lebih enak dan di web. Dia di tapi web Pak Oli. tapi iya nggak apa-apa. Tapi di iPod itu nggak stabil ya. Jadi setiap mau ganti saham baru dia harus keluar dulu. Oh ini. Ya itu Pak, kemarin Telkom kan dibilang hijau ya, tapi di iPod kok merah candle terakhirnya. Bapak ngelihatnya pas jam berapa? Sekitar jam 2, setengah 2, jam 2 kali ya. Tuh kan untuk Oh, lihat sorry, candle sorry. bayangan Itu jam yang berapa? Pagi Pak, itu pagi Pak, pagi. Pagi. Sebelum jam 9. Oke. Kalau pagi Bapak harus restart dulu, harus keluar dulu Pak kalau di iPod. Karena memang iPod seperti itu. Saya juga sama. Kalau ngelihatnya pakai iPod juga gitu. Jadi keluar dulu baru masuk lagi. Itu kalau iPod. Kalau mau stabil ya, mau stabil silakan di Mandiri Sekuritas. Oh. Yang belum buka silakan buka, bukanya gratis kok. Tinggal kemauan atau tidak. Tapi itu mesti di desktop atau bisa di HP atau laptop, Pak? Untuk terutama Mandiri untuk 100 Sekuritas itu nggak bisa, hanya ya? di desktop. Oh. Kalau dari handphone itu pakai RTI itu mudah. Dari handphone pakai RTI Pak, itu mudah kok ngelihat grafiknya. Ya bos. Saya mau tanya Pak, itu yang Suaranya pecah-pecah Pak. Halo. Pak Holi. Pak Holi. Iya, iya. Ya, kalau SQMI bisa di swing juga Pak, karena saya lihat di situ biru pertama dan high-nya SQMI. SQMI, yes. SQMI bisa. SQMI. Bisa. Ya oke. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Yes, bos. Pauli, Yes. tem Pak. Apa? Jam. Jam candlenya merah, nanti 11.30 baru dilihat real time-nya. 11.30. Ya kan swing. Kemarin swing kan? Ya betul. Ya. Swing memantaunya hanya 11.30 sama 14.30. Kalau di jam tersebut candlenya merah silakan sell. Oh berarti jangan sell sekarang gitu ya Pak ya. Nanti aja jam 11.30 ya. Lihat candle. Iya, betul. 11/4 kali Pak Oli. Oh iya, 11.15. Sorry bos. Betul. Ya. MDKA Pak Holi. MDKA. Kenapa MDKA? Mana swing itu? Swing. Masih tahan aja. Selama candlenya masih, kalau swing 11.15 sama 14.30 baru dilihat. Oke. Kalau merah jual. Oke bos. Pak Holi, mau tanya Yes. Pak Holi.
Ya, Pak Oli Bos. punya manual booknya MOS, Pak Oli. Apa? Manual booknya Manual MOS. booknya MOS ada di Kitab Master Cuan Saham. Silakan di scroll ke atas. Oh iya, nanti saya cek di Master Bagi Pak Tuan. Oli, Ya, Pak Oli izin nanya Pak Oli. ya Bos. Pak Oli, pada itu kan ARP udah hari keempat, mungkin hari ini hari kelima. Terus pada ini kan candlenya udah mulai merah, masih merah terus Pak Oli. Terus solusinya gimana Pak Oli? Solusinya nanti kalau punya saham candlenya merah pertama jual. Jangan tunggu merah kelima, merah ke-10 baru ditanyain. Saya bingung jawabnya, Bos. Pasti minusnya sudah banyak ini. Udah 20% Pak Oli. Iya, kan banyak kan? Iya Pak Oli. Kalau belinya 100 juta sudah minus 12 juta. Kalau nggak mau konsisten di saat merah pertama jual, seterusnya minusnya pasti akan selalu besar. Jadi Pak Oli, untuk antisipasi ini kita harus langsung daripada semakin dalam harus keluar ya Pak Oli ya? Kalau keluar, kenapa saat merah pertama nggak keluar? Kenapa nunggu minus besar baru keluar? Iya Pak Oli. Kalau sekarang ya terpaksa. Kalau rela cut loss, kalau nggak rela tunggu naik lagi. Baik, Minus Pak Oli. pertamanya minus pertama daily atau menit, Pak? Kenapa? Minus pertamanya bagusannya minus pertama 1 menit atau 1 hari ya? Gini Pak, saat pertama kali beli, itu apa? Mau fast trade apa swing? Fast trade misalkan. Kalau fast trade di 100 tick 1 menit merah, jual. Langsung jual. Langsung. Oli TLKM Pak Oli. TLKM. TLKM 0,5. Estimasi naiknya 0,5. Oke. Pak Oli, mau nanya dong, Pak. Indi mana boleh? Apa? Indi. INDYE. INDY. Daily-nya biru pertama bisa untuk one day trade hari ini. Oh ya, Indi. One day trade Indi. Ya, baru boleh. dapat. Pak mau nanya, Pak. Oke, Yes. kasih Pak. Kalau kayak tadi yang TLKM gitu, kan dia biru kedua tuh tadi. Tapi kan nggak sejajar. Itu kalau untuk swing udah dibeli kemarin, kalau misalnya mau di hold masih boleh atau gimana ya Pak? Kalau sudah beli kemarin, ya memang swing, ya kan tunggu sampai merah pertama. Kalau misalkan nanti 11.15 candlenya merah ya jual nanti. Oh, tapi kalau masih bagus ya udah tahanin terus aja gitu ya. Iya. Oh, oke Pak. Thank you Pak. Jadi kalau swing setelah dibeli memantaunya 11.15 dan 14.30. Cuman itu. Dan metode belinya ikutin sesuai edukasi. Belinya saat jam 9 atau setelah jam 9. Oh, oke Pak. Tapi kalau nggak sejajar gitu maksudnya apa sih Pak sebetulnya? Ya kan potensinya turun Bu kalau nggak sejajar. Artinya apa? Kemarin harga tertinggi, kemarin mencapai harga tinggi lalu penutupan turun. Banyak pasangan yang sudah Gitu. Yes. Oke. Makasih Pak. Oli. Ya Bos. Ini ada Adro, ITMG, Indi yang saham-saham yang berhubungan sama energi batubara kayaknya. Itu mana yang ini Oli bagus? Mana yang bagus? Tujuannya apa dulu? Fast trade apa swing? Ini kan one day trade kalau yang itu. One day trade. Gini. Yang itu sama-sama biru semua ya? Ya biru semua deh. Yang paraboliknya nabrak mana? Indi mau nabrak terus apa tadi? ITMG masih Indi menarik karena kemarin volumenya kecil. Kalau hari ini volumenya besar dia ngangkat dan sudah break dari EMA 5. Indi, ITMG, Adro, oke.
Ada apa lagi? Ya 3 itu yang untuk ini. Adro bisa karena Adro ini kemarin nggak kuat nembus supportnya. Jadi Indi boleh, Adro boleh. Kalau harus milih dari 3 ITMG. ITMG. Pak Holi, tapi ITMG sejajar tuh Pak. Si ITMG sejajar. Oh ini kan biru pertama. Kalau biru pertama nggak apa-apa, nggak dilihat sejajarnya. Oke Pak, makasih. SQMI ya Pak? SQMI bisa. Yes. Pak Holi, kalau Atau OASA, bisa dibuat acuan ya persentasenya Pak. Kalau Indi ini berapa persen? 1,9, ITMG 2%. Nah, ITMG lebih besar. ITMG 2 sama Adro. Adro 2%. Kalau ITMG biasanya sesi awal ya, sesi pertama itu naik, setelah itu turun dulu. Nanti mau penutupan sesi 2 itu naik lagi. ITMG biasanya kartunya gitu. Pauli, kalau OASA, CBRE kan buat fast trade Pak, ya kan? Ini kalau kenaikannya kan kelihatannya ugal-ugalan. Oke. Terus ini bagusnya pertama dibeli sebelum jam 9 atau nunggu jam 9 Pak? Pencet sama dia tuh kemarin tuh. Ini dia dudukin sini, kalau mau langsung HK, tunggu nanti jam 9. Kalau suka fast trade sebelum jam 9, itu beli dulu. Kalau takut nggak dapat ya, yang suka ngeluh nggak dapat, ya jam 9 gini taruh dulu. Apa ini namanya CBRE. Tapi juga ingat, ini kan karena pergerakannya cepat naik, cepat turun. Kalaupun nanti ARB, jangan ngeluh gitu. Ini udah tahu nih. Kalau naik 13%, low-nya -8, jadi berpotensi juga untuk ARB. Maka harus ekstra cepat dan pastikan memantau layarnya maksudnya. Nah, kalau nggak bisa cepat atau sering ketinggalan, ya beli wine aja. Ini lebih sopan pergerakannya. Wine. Iya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jangan memaksakan harus fast trade, jangan. Percuma fast trade kalau nggak memantau. Betul. Yes. Cari dulu kalau trading untuk yang aman. Kalau itu close-nya itu juga artinya bisa berpengaruh juga nggak? Kalau kan biasanya bacanya high sama low-nya itu Pak ya, kalau di candle bayangan. Yes. Misalnya close-nya itu plus gitu. Itu kan kalau low minus kan pasti di bawah, mungkin ada di bawah ARB kan? Betul. Close kemungkinan naik ya berarti ya. Iya Pak, tapi selama ini nggak bisa dijadiin acuan. Kalau yang plusnya. Oh, jadi Plusnya cuma plus high sama, ya high sama kita low ya. Karena apa? Karena kita trading itu kan cuman untuk cepat aja. Naiknya berapa, turunnya berapa. Itu yang paling penting. Kalau nunggu close belum tentu. Karena sore itu bisa minus lagi. Jadi mending jangan mengharapkan yang di close kecuali mau swing. Swing jadi hanya apa-apa. high sama low aja ya Pak ya, yang kita pertimbangkan gitu ya. Yes. Oke, makasih Pak. Oli kalau cem bagaimana Pak Oli? Cem. Oke. Cem candlenya merah. Yang swing kemarin, yang beli cem dan kemarin dibuat swing, ya nanti tunggu. 11.15 lihat candlenya. Kalau candlenya merah jual, kalau candlenya biru ya di hold. Baik Pak Oli. Yes. Nanya Pak Oli. Ya bos. Pak, kemarin screening yang PGLI
PGL itu kemarin candle bayangannya 12,65%. Kemudian saya cek di Monica menggunakan sinyal buy sell dan frequency analyzer. Di sinyal buy sell-nya itu ada segitiga hijau, ada avatar hijaunya. Dan di frequency analyzer-nya kotaknya itu warna hijau juga, tapi kok dia jadi ini ya, jadi ARB ya. Sedangkan yang untuk emiten AIMS dia candle bayangannya nggak sejajar, cuma 7,8%, tapi dia sempat hampir arah kemarin itu. Oke. PGLI candle bayangnya berapa? PGLI kemarin itu 12,65% kemarin. Sudah tercapai apa belum? Kemarin 12%-nya tercapai? Kemarin tuh kalau nggak salah langsung ARB dia, Pak. Nggak mungkin. Sudah hampir arah kemarin. PGLI naik 22%, Pak. PGLI hampir arah kemarin. Lalu turun. Artinya apa? Candle bayang kan sudah tercapai 12%. Lalu ARB itu hal yang lain. Tinggal kita PGL itu kayaknya gap up deh ya. Betul, gap up 22%, lalu turun. Opennya di 408. Artinya Pak, candle buying kan sudah tercapai. Oh, iya, soalnya kemarin kan dia langsung get up gitu dia, Pak. Ya, gap up. Gap up itu kan 12% tadi kan udah kecapai, Pak. Naik 22% tuh loh. Gap up itu kan udah tercapai. Nah, setiap saham yang gap up di atas 10%, kan saya sudah larang untuk beli. Karena dia akan cenderung turun. Karena dia ditarik dulu, Pak. Kalau gap up itu. Kalau gap up di atas candle bayangan, mending nggak usah dijual. Karena dia akan kecenderungan turun. Yang AIMS, Pak. Apa? AIMS. Yang AIMS itu AIMS kenapa? 7,8 bayangannya kemarin, tapi dia hampir arah. Oke, itu ya 7%-nya tercapai. Tercapai ya sudah. Jauh. Kan cuman kita pengen tahu itu saham yang mau kita beli naiknya berapa persen. Kalau sudah nyampe, ya kita take profit. Kenapa masih naik lagi? Ya ini hal yang lain setelah pasar berjalan. Jadi candle bayangan ini kita gunakan sebagai estimasi di awal berapa persen sih saham yang mau kita beli ini naiknya. Nanti setelah pasar buka, ya kita sama-sama nggak tahu karena volumenya itu bisa beda. Di saat jam 9 ini candle bayangan kan volume nggak ada kita. Nggak bisa ngelihat volumenya. Gini. Dan AIM ini sudah naik berhari-hari, hari ini kena UMA. Kemarin sore kena UMA. Termasuk BPTR. Dikit Pak, UMA itu apa Pak? UMA itu apa tadi? Unusual market activity. Oh, iya. Jadi pergerakannya di luar kewajaran. Oke. Pak Oli, ASA Pak Oli? Pak. ASHA. ASHA candle-nya masih biru tapi min. Volumenya kemarin kecil, kalau hari ini volume besar, ya bisa naik lagi. Elit Pak Oli, elit. Elit. Oke. Ini pertanyaan ke 103. Macam Pak Oli. Pagi. Elit high-nya 1,3, Pak. Sudah lama nggak ketemu Dunungan. Ya, kemarin dapat banyak lah, turun lagi Pak Oli. Dapat banyak, nggak diambil turun lagi. Iya. Gitu. Kenapa nggak diambil? Udah bilang banyak, mau berapa banyak lagi? 5 Vanza Pak Oli. Hampir arah Pak Oli, berarah ditunggu. Belum ngambil elektrik Bikar. Mau beli Pajero Pak Oli dari sini waktu itu. Dari sini ya. 300 ke 1.600. Untuk BPTR gimana Pak Oli? BPTR yang punya dilepas Pak, karena kena Lepas, ya? UMA. Ya. Kalau takutnya nanti masih bandel naik lalu disuspend. Oh ya. Kalau Baik, Pak. WiFi Pak Oli punya Pak Januar Oli. WiFi. Nakal banget. WiFi plus 0,1, candle bayangannya merah.
Saham kalau ARB kena suspend juga Pak Oli. ARB kena suspend di mana? UMA. Enggak, kalau umpamanya ARA kan nanti kalau ARA terus kan bisa suspend. Kalau umpama ARB suspend juga Pak Oli. Sama. Iya, kena Nanti suspend juga. sebelum suspend tuh UMA dulu. Di situ bisa suspend. Pak Oli, CBRE UMA juga nggak? Belum, Pak. Belum ya? Jadi gini, saham kalau dalam sebulan naiknya 100%, itu kecenderungan akan kena UMA. Kalau CBRE ini kan baru berapa hari. Dan ini baru IPO kan. Kalau IPO di atas 100% itu masih nggak akan kena UMA. Aman. Masih baru. Makasih Pak Oli. Oke, ada lagi satu lagi. Wine baru IPO, Pauli. Wine baru IPO, Pauli. Ya, baru kemarin IPO-nya. Hari ini biru pertama. Ini mirip candle-nya dengan CBRE kemarin. Mantap. Bahkan ke sini. Ya. Hati-hati mabok. Awas mabok ya. Iya. Kalau di wine awas mabok. Mabok. Bir sama cap tikus soalnya. Salah. Saya biasa alkohol murni 100%, Pauli. Spiritus dong. Oke, ada lagi yang lain? Check sound. Check in apa check sound? Kalau saya yang check in, Pak. Kalau saya yang check in. Yang dari Makassar udah ada, Bos? Kenapa? Yang dari Makassar udah ada. Oh, Hasil dari pelatihan Anggota baru yang dari Makassar udah ada ya? Anggota Ada, baru. Ada banyak Makassar. Yang baru. Saya juga dari Makassar. Saya dari Makassar nih, tapi pindah ke Malang. Sama dong, Pauli. Pauli Makassar. Kenapa, Bos? Otak nggak Pak Oli? Apa? Otak Makassar. Waduh, saya itu bawanya sampai nggak bisa, Pak. Saya dibawain Bu Ati itu 1 kontainer. Bu siapa nih? Iya, Bu Ati itu temannya Pak Kadafi itu. Apa Pak? Aja lah, ibu itu yang punya Makassar itu, Pauli. Makanya itu. Tuanya gede itu. Berapa peserta Pak kemarin Makassar? Oh, kalau yang ini cuma 5, yang apa? Yang bareng kemarin 5. Terus saya sama di sana itu ketemu agensi sebenarnya, sama saya lagi mudik kemarin. Jadi walaupun 5 makanya saya samperin. Karena sekalian menyelam nih. Ketemu siapa, Pak? Agensi, Pauli. Agensi. Iya. Oh, Pak Pauli mau pemotretan. Kenapa? Mau melakukan pemotretan. Iya, Pak. Agensi katanya agensi. Iya, agensi. Jadi saya itu dipotret kemarin. Foto model tadi, Pak. Apa milih-milih Pak Oli? Agensi milih-milih. Oke ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat pagi. Lanjut, Bos Kadafi.